Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Sylvi Nurjana. Pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas mata pelajaran Quran Hadis yang bertemakan toleransi beragama. Nah, sebelum kita menginjak pada materi kali ini, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Amin. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti video pembelajaran Ibu sampai selesai. Nah, pada bab toleransi beragama nantinya kita akan membahas mengenai ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan toleransi beragama, sehingga nantinya kita dapat mengetahui perilaku seperti apa yang patutnya kita miliki. Di Indonesia sendiri terdapat banyak agama, juga suku, bangsa, bahasa, budaya yang beragam, sehingga kita patutnya memiliki toleransi yang tinggi. Apa sih Bu toleransi itu? Kok dari tadi Bu Guru membahas toleransi, dan toleransi? Toleransi merupakan sabar dan menahan diri, tenggang rasa, atau bisa diartikan juga sebagai suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat, sehingga nantinya akan mempererat tali silaturahmi, mempererat persatuan dan persatuan. Jadi meskipun berbeda tidak bertengkar. Nah, adapun ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan toleransi adalah sebagai berikut. Adapun bunyi dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum amiduna ma a'bud wala ana amidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pun bunyi Quran surat Yunus ayat 40-41 adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'um mimma ta'malun. Adapun bunyi Quran surat Al-Kahfi ayat 29 adalah sebagai berikut. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashbil wujuh bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqo. Itu tadi beberapa ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita yang selanjutnya, yaitu hadis yang berkaitan dengan materi kita. Hadisnya seperti berikut dari Ibnu Abbas, dan dia merofakkan kepada Nabi, beliau bersabda, bukan termasuk golongan dari kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa hadis ini menerangkan tentang adab atau sopan santun seorang mukmin kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda ketika bergaul. Nah, dengan demikian Islam mengajarkan akhlak yang mulia
saling menghormati dan menyayangi antar sesama muslim yang nantinya akan membuahkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin. Hormat menghormati harus dilakukan secara timbal balik, jadi tidak bisa hanya dilakukan satu arah, jadi harus ada timbal baliknya. Selain itu, agama Islam juga memerintahkan umat Islam untuk menyamai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, dari surat-surat yang telah Ibu bacakan tadi, kita harus mengimplementasikannya. Jadi ketika kita mengkaji atau membaca ayat suci Al-Quran, jangan hanya sebatas membacanya saja, namun kita juga harus mendalami dan meresapinya. Seperti pada Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Di sana ada beberapa sikap dan perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hendaknya setiap mukmin memiliki kepribadian yang kuat dan teguh. Yang kedua yaitu masing-masing pemeluk agama bisa melaksanakan apa yang ia yakini kebenarannya. Yang ketiga yaitu setiap pemeluk agama akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surat yang kedua yaitu Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Di sana sikap dan perilaku yang dapat kita ambil yaitu setiap mukmin harus taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, hendaknya orang mukmin mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemelihara dan pembimbing kita semua. Yang ketiga, orang yang tidak beriman menolak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan semua yang dibawanya. Mereka berhak untuk berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberi alasan dan ganjaran yang sesuai. Yang selanjutnya Quran surat Al-Kafirun ayat 29. Sikap atau perilaku yang dapat kita ambil seperti nilai kebenaran, yaitu sesuatu yang pasti dan menjadi harga mati, sebab sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh diubah atau diabaikan. Yang kedua yaitu keuntungan dan kemanfaatan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali kepada kita sendiri nanti pada hari pembalasan. Yang ketiga yaitu mereka yang mengingkari atau menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merugi dan dicela. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa sikap dan perilaku yang hendaknya kita miliki sebagai seorang mukmin, sehingga nanti kita dapat memiliki sikap sopan santun, adab yang baik kepada sesama, entah itu di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah, sehingga nanti akan tercipta suasana atau rasa kekeluargaan yang tinggi. Jadi erat persatuannya, tidak mudah terpecah belah. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu yang kita peroleh pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat, entah itu untuk kalian dan untuk lingkungan sekitar kalian. Hanya itu dari Ibu. Silakan anak-anak kerjakan. Jangan lupa dikerjakan pada halaman 79. Nanti Ibu koreksi ya. Silahkan kumpulkan 2 hari setelah Ibu mengupload video pembelajaran kali ini. Itu saja dari Bu Guru. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya membaca doa setelah belajar.